Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Di episode 2 ini, saya masih berbicara dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Ahmad Rizali. Beliau adalah ketua presidium yang disebut dengan Gernas Tastaka. Apa itu? Namanya luar biasa ya. Jadi indah. Ini artinya adalah Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Nah, itu sebetulnya ini targetnya saya itu. Saya itu matematika ya buta-buta lah, dikit lah. Dan kali ini kita akan membicarakan upaya pemerintah untuk melihat hebatnya sistem pendidikan kita dengan melalui ANBK, analisis nasional eh, berbasis komputer, analisis kemampuan saya kira ya. Apa Mas? Assessment, Oh ya, assessment asesmen. nasional Ya, maaf, maaf. Asesmen nasional berbasis komputer. komputer Dulunya itu awalnya kan AKM, AMK, Assessment kompetensi Kompetensi minimal. Minimal, AKM, ya kan? Ya betul. Assessment Kompetensi Minimal. Lalu dikembangkan dengan menggunakan komputer sehingga namanya dipercantik ANBK. Nah, kalau YouTube ini, video ini sampai ke Gadget Anda ini berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita, guru di SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, mari kita sapa dulu Mas Nanang dan Mas Ahmad Rizali itu namanya, nama kerennya itu Mas Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Mas? Jadi kan ANBK sampai kan punya data-data untuk melihat bagaimana soal ANBK itu apakah valid, apakah reliable, karena dua aspek itu adalah sangat penting harus ada dalam sebuah instrumen pengukuran. Gimana Mas? Terima kasih Mas Yanto. Pagi ini saya akan berbagi tentang seberapa jauh sih ANPK yang dipakai untuk menggantikan AKM dan juga menggantikan UN untuk mengasesmen kompetensi kita itu bisa dipercaya. Awalnya, saya ingin cerita dulu, awalnya ada sebuah curiosity atau sebuah skeptisme akademik lah dari saya. Kok ketika PISA kita tahu, kita sudah tahu semua PISA seperti apa, itu menurun di tahun 2022, ternyata ANBK kita itu ketika diukur tahun 2021, 22, 23 itu naik pesat sekali, Mas. Hmm. Jadi karena yang saya tahu bahwa ANBK ini PISA-like, artinya kan seperti PISA. Ya, Harusnya ketika pisahnya turun, di situ juga turun. Tapi ini ternyata terbalik. ya, 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 ya. Ada sedikit tanda kutip ya, kecurigaan akademik lah. Ya, Kok ya. aneh ya? Hmm. Kemudian dari titik itu kami diskusi dengan beberapa kawan. Hmm. Sampai ada debat keras juga itu. Bahkan kata kawan saya, masih mungkin aja mas. Kenapa? Karena pisah kan 3 tahunan. Hmm. 3 tahunan. Dan ANBK ini tahunan. Bisa saja ketika pisah itu turun, kemudian di titik tertentu ini yang kosong ini naik. Hmm. Oke, oke, saya bisa dipercaya. Bahkan kata dia, dan kami sepakat, mari kita lihatlah. Bisa tahun 2025 seperti apa? Apakah naik atau turun? Hmm. Ya. Dan skeptisisme saya bertambah, Mas, karena kita harus sampai 400 sekian untuk matematik dari 350-an. Jadi 40 poin lebih kira-kira itu harus naiknya. Dasar ini naik, saya bilang. Kalau sampai naik tercapai, luar biasa ini ANBK mengukurnya. Dan luar biasa program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Ternyata ketika kami diskusikan lagi dan kami ulik dari dokumen-dokumen yang ada, dokumen PISA, dokumen TIMSS, dokumen ANBK sendiri,
ada beberapa hal yang membuat saya dan kami kawan-kawan berkesimpulan ANBK ini reliability-nya, terutama validity-nya patut diragukan, Mas. Kalau tidak ingin mengatakan tidak bisa dipercaya. Ya, ya. Jadi, ANBK ini akan gagal menjadi alat ukur untuk memperkirakan apakah bisa kita akan naik atau akan turun. Hmm. Itu kesimpulannya, Mas. Ya, Nanti ya, ya. kita bisa diskusi. Kenapa kami melakukan, kami menyimpulkan seperti itu? Ya, jadi predictive validity-nya itu eh, diragukan. Dan tentu Betul. saja kalau kita memprediksi PISA dengan ANBK itu ada error ya. Dan kalau itu diragukan validitas dan reliabilitasnya. Nah, datanya bagaimana itu didapatkan, Mas? Dari pembentuknya itu. Nah, yang pertama, kami melihat dokumen. Yang kami lihat tentunya kalau untuk melihat sebuah instrumen yang pertama kan alatnya ya, Ya. konstruksinya seperti apa. Yang kedua, bagaimana mereka menggunakan alat uji itu. Ya. Kalau cara penggunaannya salah kan salah juga. Yang ketiga, subjeknya. Kalau subjeknya tidak benar kan juga tidak Ya. benar juga kita prediksi kita. Nah, kami yang kedua itu tidak kami lakukan. Akhirnya kami lakukan karena ada dokumen. Dokumen itu pun untuk Mas, kadang-kadang kami dapat, kadang-kadang enggak yang resmi ini. Terutama yang NBK. Itu yang pertama tujuan kami lihat. Tujuan PISA, ANBK, dan TIMS itu ternyata berbeda. Oke. Meskipun ANBK ini mengambil Oh, acuannya PISA, makanya disebut PISA-like kan. ya, 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 ya. Dan yang saya tahu, yang diambil juga minimal kompetensinya. Kalau di PISA itu, sampaikah mereka ke level 2 PISA? Dan ANBK itu juga kompetensi minimal juga. Berapa persen yang sudah melewati kompetensi minimal? Meskipun di sana tidak disebutkan, Mas. Apakah betul level minimalnya ANBK itu sama dengan level minimalnya PISA? Karena hasil dari ANBK itu sampai 2023 itu Indonesia khusus numerasi itu sudah melewati 60%. Artinya 60% dari murid-murid kita itu sudah lewat level 2, Mas. Ya, Level 2 bisa. Padahal faktanya hanya 20% yang lewat level 2 itu untuk tahun 2022. ya, ya. Tujuannya itu juga beda. Jadi tujuan untuk PISA ANBK itu meningkatkan mutu pendidikan, Mas. Yang kedua, PISA sendiri tujuannya adalah memberikan gambaran yang komprehensif seberapa bernalar. Teams itu tujuannya untuk memberikan gambaran yang lengkap seberapa murid mastering konten, jadi penguasaan mata pelajaran. Jadi dalam case ini tentunya yang kami acu adalah numerasi atau matematik. Dari tujuannya saja sudah beda. Jadi kesimpulan kami, yang mau diukur apa sih sebetulnya? Ya, Apakah ya, ya. seperti PISA, TIMSS, atau apa? Ya. Ya, artinya ini kan kita bisa mengatakan kenapa kita mengambil pisah laik, tim laik, tapi tujuannya beda. Kan itu tuh masalahnya. Iya, Ya, artinya bahwa dari konstruknya mungkin itu bisa betul, betul. dibedakan. Jadi konstruknya mau mengukur apa itu. Yang jelas ANBK itu dulu yang menurut keterangannya akan digunakan untuk tidak mengukur prestasi saya kira itu ya, mengukur Iya, betul, sistem, betul, mengukur sistem betul. bekerja dengan baik atau tidak sehingga ditambah dengan survei lingkungan belajar itu kalau nggak keliru. Nah, oleh karenanya dikatakan Mas Neng tadi sejak awal bahwa cara mengimplementasikannya, cara mengetesnya itu kan juga disampling Mas ya. Kita itu sekolahnya itu populasi, tapi pesertanya Mhm. itu disampling. Ini kan Hmm. masalah ketika di kelas itu tidak.
sesuai dengan target minimum samplingnya, dipakai semua. Artinya itu kan sudah tidak random lagi ya. Itu kan jadi masalah Hmm. analisisnya campur baur dong itu. Gimana Mas? Reliability berarti Mas ya? Ya, ya itu ya kan eh, beda itu. Artinya kalau samplingnya saja tidak konsisten, kita mau menggeneralisasikan kepada populasi itu tidak memenuhi syarat menurut saya. Dan Iya, 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 bermasalah itu. Nah, iya. saran apa Mas yang untuk Nah, Pak Menteri saya baru? mau mau menjelaskan lebih detail, Mas, Oke, supaya tidak nanti dikatakan mengada-ada. oke ya. Saya masuk ke tujuan tadi. Harusnya tujuannya sama dengan PISA. Hmm, Mirip lah, karena PISA kan dijadikan acuan untuk masuk ke Human Capital Index itu. Ya, Anggaplah seperti itu. Kemudian kami turun lagi, Mas. Untuk Mas Yanto tadi bilang konstruk. Konstruk di sana ada dua domain, Mas. ya. Domain kognitif dan domain konten. Uniknya, ini di blending, Mas, khusus untuk matematik atau numerasi. Hmm, Domain kognitifnya itu menggunakan konstruknya Teams. James. Sedangkan domain kontennya menggunakan konstruknya Ya, PC. Apa itu domain kognitifnya Teams? Domain kognitifnya Teams itu saya menyingkatnya KARMAS, Knowledge, Apply, baik. Reasoning. Di sini. Dan itu persis diterjemahkan di dokumennya ANBK. Mengetahui, menggunakan, dan bernalar. Itu Ya. ada itu. Oh ya. Sedangkan untuk domain dari eh, PISA, untuk kognitif itu sebetulnya mulai dari formulit Mas merumuskan, formulit, kemudian employ, kemudian interpret, interpret yang terakhir evaluate. Hmm. Jadi yang dipakai, saya ulang, domain kognitif itu Teams. Tim. Sedangkan domain konten itu bisa. Kenapa ambil domain konten bisa? Saya juga tidak tahu. Nah, Ya. domain konten bisa ini dipakai di numerasi, itu buntutnya akan ke soal-soal, Mas. Hmm. Jadi, saya akan singkat sementara dulu. Menggunakan domain kognitif atau cara berpikirnya Teams yang seperti itu, tetapi dengan soal-soal seperti bisa. Jadi di sini singkat kata, untuk Teams itu sebetulnya yang disasarkan mastering mastering konten. Konten Artinya untuk. mastering mata pelajaran. Hmm. Sedangkan PISA yang disasar adalah mastering critical thinking dan lain-lain. Soalnya sudah tepat, Mas. Hmm. Tetapi domainnya beda. Di sini membuat kami mengatakan, wah ini konstruknya diragukan ini, tidak tidak apa ya, tidak match, artinya Ya. mismatch. Saya langsung menyimpulkan pribadi, ini nggak valid ini Ah, konstruknya. ya, ya, ya. Itu Atau Mas, sementara. ya tidak istiqomah ya, gitu kan. Ya, terus sarannya apa? Kalau untuk kementerian. Saran saya, ANBK jika masih ingin digunakan, mohon dibongkar dan dibuat konstruknya yang konsisten. Hmm. Artinya, kalau mau ambil pisah, ya konstruk domain kognitifnya ambil pisah. Atau kalau mau Teams, kita juga pernah ikut Teams zaman dulu kan, Ya, itu ambil konstruknya tim. Jadi kita jelas tahu akan mengetahui seberapa jauh mastering untuk konten kita, terutama numerasi, atau untuk mastering dari critical thinking. oke. Karena dua-duanya itu sebetulnya bisa dipakai, Mas, untuk Hmm. diajukan sebagai bagian dari komponen Human Capital Index yang dicanangkan di dalam Iya. RPJPN itu. Karena jika tidak konsisten nanti tetap aja dianggap rendah, Mas, karena Iya, iya, ya, iya. ya tidak tidak bisa diterima validity-nya. Hmm. Tapi menurut Mas Nanang, walaupun validity-nya rendah, oke, kalau mengatakan kalau validity-nya tinggi, reliability-nya tinggi, siswa kita itu akan skornya tinggi nggak? Atau gimana? Atau justru validity-nya nggak baik, reliability nggak baik, siswa kita itu mendapat skor yang setinggi, yang seharusnya tidak setinggi itu.
Enggak. Sebetulnya, sebetulnya sih enggak ada hubungan, Mas, itu, Mas. Tetap Oh aja ya, kalau alatnya benar ya ketahuan akhirnya. Ya ya, rendah ya, juga. ya, ya, ya. Karena faktanya dari dulu dengan alat yang reliability dan validity-nya tinggi itu rendah. Tapi Hmm. kok kenapa tiba-tiba sekarang melejit? Kan kalau istilah bahasa Inggrisnya kan too good to be true kan. Ya, betul, betul loh. Loh, yang melejit, melejit di mana, Mas? Kan PISA kita masih di bawah rata-rata OECD. Iya memang PISA kita di bawah rata-rata OECD. Bahkan PISA kita itu level 2-nya itu yang lewat hanya 20%. Ya. Tetapi untuk ANBK yang sudah Oh, lewat itu 60%, Mas. oh itu yang dimaksud ANBK. Iya, Ah, ya, 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 ya itu namanya ya membuat sistem sendiri, dinilai sendiri, senang-senang sendiri kan gitu. bukan salah yang ngomong Mas ya. Bukan, Loh, tapi sama kan saya setuju. Tapi saya setuju. ya, iya. Itu ada istilahnya, tapi nggak boleh dikatakan di sini. Nanti kalau sudah offline kita uh, mengkomunikasikan istilah yang orang ngerjakan sendiri, dinilai sendiri, senang sendiri. Ya, Lulus-lulus oke lah. sendiri. Saya kira ini mencerahkan, Mas, karena itu kan menjadi luar biasa akhirnya. Dan kalau tim itu bohirnya siapa tuh? OECD bukan? Atau Amerika? Bukan, IMSS itu Boston University itu AIA kalau nggak salah, International Oke. Assessment gitu. Wah, kalau Terakhir. ada Boston University aku ikut banget dong. Aku dulu pernah sekolah di sana. Soalnya. Nah itu dia, kan Boston dulu kan. Iya. Ya oke lah Mas. Ini saya kira bincang-bincang kita ini apa guyon tapi guyon maton namanya. Jadi walaupun guyon ada pesan kepada insan pendidikan, kepada pengambil kebijakan supaya ke depan kita tetap improve dalam banyak hal. Terima kasih ya Mas Anang. Kita ketemu lagi Sama-sama. di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.